Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas strategi pemasaran tentang strategi penetapan harga produk. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Henry Anggara. Yang kedua ada Inaristi, dan yang ketiga ada Zelsa Maedina. Harga. Apa sih harga itu? Harga adalah salah satu unsur yang sangat dipertimbangkan oleh kebanyakan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Itulah sebabnya pentingnya bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang pas dalam penetapan harga produk. Strategi yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dari penetapan harga produk itu sendiri. Lantas, bagaimana cara membuat strategi penetapan harga yang tepat? Strategi yang tepat adalah strategi yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran. Demikian juga dengan strategi penetapan harga. Haruslah relevan dan mengacu pada objektif dan target yang hendak dicapai dari penetapan harga tersebut. Secara garis besar, strategi penetapan harga dikelompokkan menjadi 8. Di antaranya yang pertama strategi penetapan harga produk baru, yang kedua strategi penetapan harga lini produk, yang ketiga strategi fleksibilitas harga, yang keempat strategi penetapan harga bentuk market share, yang kelima strategi penetapan harga produk eksis, yang keenam strategi leasing, yang ketujuh strategi building pricing, yang kedelapan strategi kepemimpinan harga. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Silahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga produk baru. Terdiri menjadi 2, yaitu skimming pricing, di mana strategi ini menetapkan harga yang setinggi mungkin yang bisa diterima pasar pada awal produk diluncurkan. Kemudian berangsur-angsur terjadi penurunan harga pada kelompok produk kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan penetration pricing, strategi ini menetapkan harga yang relatif rendah di awal produk diluncurkan ke pasar atau tahap awal dalam produk life cycle. Strategi penetapan harga lini produk, di mana strategi ini menetapkan harga yang didasarkan pada hubungan serta dampak dari setiap produk terhadap lininya. Strategi fleksibilitas harga terdiri menjadi 2. Strategi penetapan satu harga atau strategi harga tunggal. Strategi ini akan membebankan harga yang sama kepada setiap pelanggan untuk produk dengan kualitas dan kuantitas yang sama, serta syarat pembelian atau penjualan yang sama. Sedangkan strategi penetapan harga fleksibel atau strategi beberapa harga. Pada strategi harga fleksibel, perusahaan menetapkan harga yang berbeda-beda untuk pelanggan yang berbeda. Ada kriterianya untuk produk dengan kualitas yang sama. Strategi penetapan harga pembentukan market share. Strategi ini menetapkan harga serendah mungkin untuk produk baru dengan tujuan utama agar dapat meraih pangsa pasar sebesar mungkin dengan harapan perusahaan akan memiliki keunggulan bersaing. Strategi penetapan harga produk eksis terdiri menjadi 3. Yang pertama, strategi mempertahankan harga produk. Strategi mempertahankan harga produk secara umum bertujuan untuk mempertahankan posisi produk di pasar serta pangsa pasar, market share, tingkat probabilitas, meningkatkan citra image perusahaan dan produk di mata konsumen, dan lain sebagainya. Yang kedua, strategi menurunkan harga produk. Strategi menurunkan harga produk bukanlah strategi yang populer. Bagaimanapun, strategi ini jika tidak dilaksanakan dengan sangat hati-hati akan membawa dampak buruk terhadap produk dan perusahaan ke depannya. Yang ketiga, strategi menaikkan harga produk. Strategi menaikkan harga produk adalah bentuk yang paling umum yang hampir semua perusahaan pasti pernah melakukannya dengan berbagai alasan dan tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu strategi leasing.
Strategi leasing terbagi menjadi dua. Yang pertama, operating lease, yaitu bentuk leasing yang jangka waktunya bisa dibatalkan dan biasanya memiliki jangka waktu yang pendek, lebih pendek dari umur ekonomis produk tersebut, seperti mesin fotokopi, komputer set, dan lain-lain. Yang kedua, financial lease, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, lease and leaseback, yaitu bentuk leasing di mana perusahaan yang memiliki aktiva atau produk yang kemudian menjual aktiva tersebut kepada pihak lain, di mana pihak lain menyewakan ke perusahaan tersebut untuk digunakan dalam proses usahanya. Model ini membuat perusahaan mendapatkan hasil penjualan langsung dari aktiva tersebut. Kemudian perusahaan akan membayar biaya penggunaan aktiva tersebut secara jangka panjang. Yang kedua, direct leasing, yaitu bentuk leasing di mana perusahaan menggunakan produk atau aktiva yang memang memiliki hak pihak lain untuk digunakan dalam usaha mereka. Dan yang ketiga, leverage leasing, yaitu bentuk leasing di mana ada pihak ketiga yang berperan yaitu lessor, lessee, dan pihak ketiga yaitu selaku pemberi pinjaman dana. Di mana dalam leverage leasing biasanya aktiva atau produk membutuhkan dana yang besar, sehingga lessor membutuhkan pinjaman untuk pembiayaan aktiva tersebut. Selanjutnya, strategi bundling pricing, yaitu strategi bundling pricing adalah strategi penetapan harga dengan menambahkan atau memasukkan ekstra margin ke dalam harga pokok dengan tujuan utama agar perusahaan bisa menutupi biaya yang timbul karena berbagai fungsi dan jasa pendukung yang dibutuhkan untuk menjual produk, serta untuk menambahkan kondisi aset atau produk selama masa manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu strategi kepemimpinan harga, yaitu strategi kepemimpinan harga adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan yang biasanya adalah juga pemimpin pasar atau market leader atau memiliki pasar yaitu pasar share yang paling besar, di mana keputusan penetapan harga diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama, sehingga tercipta satu harga yang sama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.